Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Irina Cucela NG dengan NIM K0024-019 dari kelompok A9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Tractus respiratorius yang superior atau yang bagian atas. Nah, kita akan mempelajari bagian luar dari hidung terlebih dahulu. Nah, hidung itu dibagi menjadi dua penyusun tulang, yaitu tulang sejati atau tulang yang keras dan juga tulang yang lunak atau cartilago. Nah, tulang yang sejati atau tulang yang keras ada 3, yaitu os nasal, os maxilar, dan os frontal. Nah, tapi kalau yang cartilago ada 4, yaitu processus lateralis cartilagus septum nasi yang ini. Lalu ada cartilagus septum nasi yang bagian tengah-tengah sini. Nah, ini kita bisa di sini. Seperti namanya septum nasi, berarti dia membentuk sekat untuk nasinya. Setelah itu ada cartilago alaris mayor yang bentuknya seperti sayap, namanya alaris, dan juga ada cartilago alaris minor yang kecil di sini. Jadi ada yang besar dan juga ada yang kecil. Nah, itu yang untuk bagian luarnya. Oke, jadi kan tadi dari bagian luarnya. Sebenarnya di bagian dalamnya itu ada lagi yang penyusun cartilagonya, yaitu ada lebih banyak lagi, seperti vomer, lamina perpendicularis os ethmoidalis, spina nasalis os frontal, os nasal, crista nasalis os maxilla, dan juga os palatinum. Terus ini adalah di bagian ini dinding lateralis dari dari nasal. Ada penonjol-penonjolan yang namanya konka. Konka itu ada 3, superior, media, dan juga inferior. Nah, konka ini fungsinya banyak banget, tapi dia menjadi muara dari sinus-sinus. Sinus paranasal itu ada 4, sinus maxillaris, sinus frontalis, ethmoidalis, dan juga sphenoidalis. Nah, kita akan bahas untuk muara. Kita bisa di sini dulu. Ini adalah konka yang superior, paling atas sendiri, lalu ini yang medial, lalu ini juga yang inferior. Nah, di sini tuh namanya adalah vestibulum nasi atau pintu untuk nasinya. Nah, terus di sini bagian belakang ini kan pintu antara nasal dan juga ke faring. Nah, di sini tuh ada nasopharyngeal opening atau optium nasopharynx, atau kita bisa sebut koana. Nah, di sini yang lubang-lubang seperti ini adalah sinusnya. Ini adalah sinus sphenoethmoidalis. Terus ini adalah sinus frontalis. Terus yang lainnya nggak kelihatan sih sinusnya. Nah, ini bisa lihat ini adalah opening dari sinusnya ini. Terus ini adalah tulang maksilanya, ini ada lidahnya. Nah, nanti kita akan bahas untuk muara dari sinus paranasalnya. Nah, di bagian recessus sphenoethmoidalis atau di bagian sini itu ada muara dari sinus sphenoethmoidalis. Nah, recessusnya tuh di sini kan. Recessus tuh kayak ada suatu tempat yang bolong gitu di situ. Nah, di sini kan dia dekat sama sinus sphenoidalis. Ya udah, dia berarti menjadi muara dari sinus sphenoidalis. Terus kalau meatus nasi superior yang ini, dia akan menjadi muara dari cellulae ethmoidalis posterior atau sinus ethmoidalis yang posterior. Lalu kalau meatus nasi media yang ini, dia kan terdiri di beberapa bangunan. Nah, kan ini kan bisa kita lihat di sini ada kayak cekung, kayak bulat itu namanya bula. Nah, di bawah bula ada hiatus semilunaris, karena dia kayak bentuknya setengah lingkaran atau kayak bulan sabit ya. Terus ada infundibulum di pojok sini, infundibulum ethmoidalis. Terus juga ada processus uncinatus. Processus uncinatus itu ini ada processus uncinatus. Oke, jadi kalau bula ethmoidalis yang ini, dia akan menjadi muara dari cellulae ethmoidalis yang media. Terus kalau hiatus seminularis akan menjadi opening dari sinus maxillaris dan juga dia muara di maxillaris. Lalu kalau infundibulumnya, dia akan menjadi muara dari sinus frontalis dan juga cellulae ethmoidalis yang anterior. Terus kalau processus uncinatus yang di sini, dia akan jadi muara dari dia bukan muara, cuman dia akan menjadi batas bawah dari hiatus seminaris. Terus kalau hiatus nasi yang inferior yang bawah, dia akan jadi muara untuk ductus nasolacrimaris. Nah, oke, jadi di sini ada
Lalu di bawah setelah nasal itu kan ada faring. Faring itu dibagi jadi 3, nasofaring, orofaring, sama laryngofaring. Nah, yang pertama ada nasofaring ini. Nasofaring itu batasnya dari koana yang batasi nasofaring dengan nasal. Di sini ada koana, terus ada optae. Optae itu ada di mana ya? Nah, ini optae. Ini lubang yang mengarahkan antara faring dengan nanti ada di sekitar lubang liang telinga yang bagian tengah. Terus ada satu tonsil di sini, tonsil adenoid, dan juga ada torus tubarius, torus levatorius, lalu ada recessus pharyngeus. Terus kita lanjut ke orofaring. Orofaring itu bagian sini nih. Batasnya apa? Dia batasnya adalah isthmus pausium. Isthmus pausium itu ada di di bagian sini nggak kelihatan karena itu sebenarnya cuma kayak batas kayak antara nasofaring dengan orofaring. Isthmus pausium. Terus ada arcus palatoglossus di bagian sini. Ada tonsilla palatina, ini ada tonsilla palatinanya, arcusnya di bagian sini. Terus ini ada arcusnya ada 2, palatoglossus sama palatopharyngeus. Oke, lanjut aja. Habis itu ada laryngofaring. Laryngofaring di situ ada fossa piriformis dan juga hiatus laryngeus. Fossa piriformis itu adalah tempat yang untuk menampung benda-benda tajam yang tertelan. Nah, kalau fossa piriformis kan benda-benda tajam. Kalau benda-benda tempur itu dia adanya di fossa tonsillaris yang ada di orofaring. Nah, kalau yang nasofaring itu tingginya adalah VC 12, orofaring VC 23, terus kalau laryngofaring VC 35. Oke, lalu kita lanjut ke laring. Oke, laring itu sebenarnya dia kayak berkumpulan tulang-tulang atau vocal box yang ada di faring. Laring ini setinggi VC 3 sampai 6. Nah, ini adalah skeleton laring. Skeleton laring yang paling penting aja ada trichoidea, epiglottis, sama cricoid. Ya, terus di sini tuh ada voice box atau kotak atau yang kita sebut pita suara biasanya. Nah, pita suara itu ada 2 pelipatan yaitu plica vestibularis dan plica vocalis. Plica itu akan membentuk rima atau yang semacam bukaan untuk mengeluarkan suara kita. Kalau plica vestibularis dia akan rimanya rima vestibularis, tapi kalau plicanya vocalis dia rimanya adalah rima glottidis. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.